menghadapi isu mental health, atau Nah, menghadapi benar, masalah iya. depresi Mm. dan rasa nyaman di tempat tidur tidak apa-apa gitu. Cuman Kita nggak kasarnya apa-apa orang, di sini, jiwanya di sini, jasadnya, tapi kita perlu menjelajahi betul gitu, betul. kelas ini itu, Nah, manfaatin kuota dengan baik. fenomena ini tuh terjadi bisa bisa aja gitu sekali seumur hidup kita kan Hmm, ya nggak ada yang tahu panjang atau pendek, tapi benar, iya. biasanya satu manusia tidak akan mengalami dua kali pandemi gitu. Jadi paling tidak kita bisa mengambil pelajaran gitu, dan misalnya anak cucu kita amit-amit jangan sampai mereka ngalamin juga pandemi, kita bisa cerita ini loh oma, grandma, waktu pandemi dulu tuh nggak ngelamun aja loh, sempet refleksi, kontemplasi, dan pelajaran ini Iya. loh yang bisa oma ambil dan bisa kamu pakai Hmm, gitu in case iya. nanti demi gitu misalnya. Ada juga salah satu pelajaran yang aku bisa ambil ketika pandemi ini, jadi kan fenomenanya kebanyakan orang selama pandemi itu jadi benar-benar FOMO yang pokoknya nggak bisa lepas dari gadget, nggak bisa lepas dari jaringan, takut buat menghilang, missing out dari sosmednya. Tapi kalau buat aku selama pandemi ini aku jadi lebih kuat buat JOMO, buat nggak takut kalau nggak harus ngilang dari ini, karena Pak Budi Munawar Rahman pernah bilang ketika kita aktif kuota itu, maka semua hal yang sebenarnya kita nggak perlu tahu jadi kita tahu. Dan ketika kita mengetahui, kita akan menjadi menderita karena terlalu banyak beban, Kebanjiran terlalu banyak informasi kalau beban kata Bishop pikiran tuh. yang, Iya, nah, yang jadinya bikin kita jadi nggak, mental kita makin bukannya jadi health tapi jadi sakit. sakit ya. Karena ya bahasa yang mengatakan bahwa mengetahui itu penderitaan. Jadi kalau sebenarnya kalau pengetahuan yang bikin kita bahagia, bikin inner peace kita jadi bagus, ya nggak apa-apa. Bahkan itu memang disarankan. Tapi kalau pengetahuan-pengetahuan yang kayak gosip-gosip, kayak apa dan segala macam itu kan jadi bikin, kan nggak penting, jadi toksik buat pikiran kita, buat hati kita. Jadi udah berapa kali ini ada ada hampir sebulan, ada 2 minggu, 3 minggu aku ngilang. Sebenarnya aku pengen ngilang terus, cuman karena tuntutan pekerjaan WFH yang mengharuskan harus on, jadi ya udah on, tapi tetap aku membatasi diriku untuk tidak mengakses hal-hal yang itu toksik buat aku. Jadi kembali ke diri kita, kita bisa milih nggak apa sih yang asupan apa yang bagus buat diri kita, dan asupan apa yang seharusnya enggak buat diri kita. Siapa orang-orang yang bagus buat kita, siapa orang-orang yang perlu untuk kita ambil jarak dari mereka. Wah, ya. Sepakat, betul, betul, betul. Lebih apa ya, bijak gitu untuk menginvestasikan space di dalam pikiran kita. Nah, benar. Kalau kayak Google Drive aja cuma 15 giga, kalau butuh beli lebih banyak, kalau butuh kapasitas lebih banyak harus beli gitu. Jadi memori itu Iya. sangat berharga sekali. Mungkin udah di Jadi jangan sekali-kali membiarkan diri kita menampung hal-hal yang nggak penting, apalagi berbahaya. betul, 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 betul. Jadi malah ngotorin pikiran dan jiwa. Iya. Kayaknya kita sudah sampai di bagian akhir. Aku mau minta Ainun buat ngasih kesimpulan dan mungkin ngingetin teman-teman buat hadir di sesi kedua tanggal 6 September. Silahkan. Oke, Kak. Iya, jadi temanya kita di hari pertama ini dalam memperingati Hari Perdamaian Sedunia, di mana kalau kita tidak akan mustahil untuk kita melakukan perdamaian yang lebih besar kalau diri kita aja, space yang lebih kecil dari kita aja belum damai, yaitu diri kita sendiri. Makanya inner peace ini menjadi hal yang paling penting, apalagi temanya yang pertama ini corona dan apakah pelajaran ini ya, pelajaran seumur hidup. Iya, bahwa sayang banget kalau kita tidak memanfaatkan corona ini untuk mengambil pelajaran seumur hidup itu, memilah-milah yang mana yang baik buat diri kita, yang mana yang enggak. Untuk menghilang dari sosmed itu bukan hal yang nggak baik, bahkan itu akan menjadi sangat baik ketika kita memang benar-benar muak. Saya merasakan itu, saya muak dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk saya ketahui, makanya
kita lebih banyak jomblo sekarang. Dan hal itu membuat inner peace kita, saya sendiri, mental health saya menjadi lebih berkembang, jiwa saya lebih bertumbuh karena saya tidak perlu mengetahui hal-hal yang buruk. Jadi pembelajaran seumur hidup adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita perlu berhenti. Nanti setelah pandemi ini berakhir, mungkin kita akan kembali sebagai manusia mekanik lagi yang dikejar oleh deadline apa dan segala macam, sibuk sana sini nyari uang, hal yang mungkin itu bermanfaat tapi hanya sesaat. Kita lupa dengan kesehatan jiwa kita. Kita jangan lupa bahwa aku pernah di masa pandemi di mana jiwaku down banget, dan mendapatkan waktu sejenak untuk berhenti dari aktivitas rutinitas yang bikin aku jadi robot itu adalah hal yang luar biasa. Makanya kita jangan lupa bahwa kita perlu ada jeda di dalam hidup kita. Sehari pun kita perlu ada jeda, perlu ada istirahat. Maka dari itu kita perlu menyadari bahwa istirahat, berhenti, itu penting untuk memperbaiki kesadaran kita, jiwa kita. Dan hal-hal yang kita anggap sepele, tapi hal itulah yang paling utama untuk menjaga hati dan akal kewarasan kita. Itu sih, Kak. Jadi pekan depan tanggal 6 jangan lupa untuk sesi kedua lagi dari program Tanda Indonesia dengan Dinding Peace dan Titik Temu, untuk kita kembali membahas sub-sub tema dari inner peace. Dari tema besar kita itu berdamai dengan kegagalan untuk menuai iya. damai. Nah, Ya. Oke, itu tadi kesimpulan dari Ainun. Terima kasih banyak. Sekarang kesimpulan dari aku, sepakat banget dengan kesimpulannya Ainun. Sekalian promosi, ada inisiatif baru yang dibikin namanya Humane Human, artinya manusia manusiawi. Bisa dicek di Instagram, Twitter, dan Facebooknya @humanehuman88. Tulisannya human 88. Di situ idenya sederhana seperti sepemikiran dengan Ainun, yaitu mengajak teman-teman untuk mengambil jeda paling tidak 10 menit setiap harinya begitu. Dalam 10 menit terserah mau latihan pernafasan, mau refleksi, kontemplasi, bebas. Yang penting paling tidak ingat jeda dalam sehari 10 menit. Misalnya kayak kita makan aja, kita mau ngabisin 1 piring gitu. Nggak mungkin kita langsung mangap masukin semua piring. iya benar. Salak, muntah. Kalau kita nggak pernah ikut kursus debus sama orang Sunda, Jawa Barat, atau orang Banten ya kan, kita makan per sendok, kunyah, jeda, nafas. Kalau aku hobi minum air, aku minum dulu, baru sendok kedua, seperti itu. Ya ibaratnya seperti itu. Manusia itu butuh jeda. Sepakat banget sama Ainun. Jadi ibaratnya sederhana lah, seperti kita makan per sendok, sedikit, nggak bisa langsung tumpahin semua. Itu filosofi sederhana yang orang kebanyakan nggak nyadar itu. Apalagi kalau lagi lapar kan, Kak, aduh kayak kesurupan tuh makannya. Mungkin baru training debus, nggak apa-apa, local wisdom. Terakhir dari aku kesimpulan, ya kita harus mengenal diri lebih baik agar bisa berdamai dengan keadaan yang kerap dianggap kegagalan. Padahal di masa seperti ini tidak ada yang boleh menyebut dirinya gagal gitu, karena kita semua secara tidak langsung berada di sepatu yang sama, meskipun bisa dipahami bahwa teman-teman yang berada di garis kemiskinan atau di level kelas menengah ke bawah pasti lebih menderita gitu. Jadi ini saatnya kita untuk makin menjadi manusia yang manusiawi, dan paling tidak kalau kita belum punya kemampuan untuk menolong orang lain, kita bisa mendukung dan menolong diri kita sendiri untuk bisa menjadi lebih damai, bisa menjadi lebih waras, dan seperti kata Ainun, belajar hal-hal sederhana yang sering kita lupakan gitu. Mungkin banyak dari kita yang udah S1, S2, S3, bahkan S campur, S teler, nggak tahu lagi. Belajar fisika, arsitektur, belajar konflik, perdamaian, filosofi, teologi, tapi kita lupa hal-hal sederhana seperti terus makan dengan penuh sadar penuh gitu.
Kalau makannya buru-buru bisa kena kanker usus atau kena penyakit mah seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita petik dari momen ini gitu. Dan terima kasih sudah mempromosikan sesi kedua, Ainun. Minggu depan kita akan membahas tentang sikap menghadapi kegagalan. Oke, ya. Oke. Masih lanjutan. Jadi teman-teman semua jangan lupa buat kita sambung lagi di minggu depan, insya Allah. Insya Allah ya. Semoga kita ketemu lagi minggu depan. Amin. Amin. Buat teman-teman yang belum sempat nonton lengkap dari awal sampai akhir bisa cek di IGTV Pandai. Nanti setelah ini rekamannya akan di-share di IGTV begitu. Sepertinya dari aku udah itu aja, biar Ainun dan teman-teman yang lain bisa beristirahat. Besok udah Senin lagi. Iya, benar Kak. Balik WFH lagi. Tapi sebisa mungkin aku nggak jadi manusia mekanik. Awal-awal WFH ya ampunan. Tapi mulai sekarang aku udah bisa bernafas di tengah-tengah itu. Akhirnya bagus lah. Dan besok aku akan share ke Ainun juga poster pertama Pandai untuk hashtag kampanye hashtag yang udah aku Oh, jadi mulai besok kayak kampanyenya ya? per 1 September ya. Ada 3 hashtag yang penting. Coba aku nyontek dulu. 30 Day Peace Education, Inner Peace Matter, Tapi dan kayaknya besok tanggal 31 Kak ya? Kan? seriously. Oh ya ampun. Aduh aku sepuh banget toh. Iya. Aku pikir aku loh yang, karena aku tadi udah buat materi buat sekolahan besok, dan ini tanggal 31, aku pikir ya ampun, kayaknya aku salah deh bakalan ngulang lagi. Maklum aku freelancer ya. Aku freelancer jadi kontrak buat nerimahin buku tuh 45 hari, jadi orangnya woles. Thank you ya Ainun udah diingetin. Iya teman-teman, maaf besok masih tanggal 31. Pandai, aku dan Ainun akan share di sosial media tentang poster-poster yang mungkin sederhana tapi bisa bermanfaat terkait dengan inner peace dan peace education begitu. Udah dari aku, cukup. Dari Ainun cukup atau gimana? Cukup Kak. Insya Allah nanti kita nyambung di sesi kedua lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ainun dan teman-teman yang hadir. Salam damai, selamat istirahat. Salam damai semuanya, dan tetap jaga kesehatan dan jaga kewarasan kalian. Itu penting. Sehat raga. Siap. Thank you. Oke deh. Ainun. Ya Kak, selamat malam, selamat istirahat.